Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tersulah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan menyampaikan sebuah dakwah dengan judul Jadilah Generasi Muda Harapan Bangsa dan Agama. Ikhwan fillah hibdukumullah. Kalau kita berbicara masalah pemuda di era globalisasi ini yang merupakan bunga-bunga bangsa yang akan mekar, subhanul yaum wa rijalul qad. Pemuda sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Jika diucapkan kata pemuda, maka saya akan membuat sebuah akronim. P artinya adalah patuhlah. E artinya engkau. M artinya melaksanakan. U artinya undang-undang dasar. Dan A artinya agama. Jadi kalau disebutkan akronim dari kata pemuda, maka patuhlah engkau melaksanakan undang-undang dasar dan agama. Itu barangkali. Jika berbicara masalah pemuda dalam agama Islam, maka tentu saja punya prinsip-prinsip atau punya landasan yang tidak terlepas dari 3 dimensi. Yang pertama, himatul hayat. Yang kedua, khitatul hayat. Dan yang ketiga, syiratul hayat. Barangkali apa artinya itu? Yang pertama, himatul hayat, artinya adalah pemuda itu harus punya tujuan hidup. Lalu apa tujuan hidup kita? Tentu saja bagi kita sebagai pemuda adalah mardatillah, mencari atau menggapai keridhaan Allah. Yang kedua, khitatul hayat atau rencana hidup. Apa kira-kira rencana kita sebagai pemuda? Tentu saja rencana kita yang terpenting adalah kehidupan ini kita senantiasa beribadah kepada Allah. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, syiratul hayat, jalan hidup. Apa kira-kira dan siapa yang menjadi syiratul hayat kita? Tentu saja kita harus mutaba'ah bi'surillah, atau kita harus turut mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah sebagai pemuda young of Muslim, pemuda muslim. Kalau ada istilah bahasa Inggris kalau tidak salah, the youth is hope for tomorrow. Pemuda sekarang adalah harapan di masa yang akan datang. Inna fi yadis suban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu adalah urusan umat yang harus ditanggung oleh kita. Wa fi aqdamiha,
dan di telapak kakinya adalah hayatiha, kehidupan umat. Maju mundurnya umat, maju mundurnya agama kita, maju mundurnya bangsa dan negara kita tergantung kita sebagai pemuda. Pemuda adalah segala-galanya. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah harapan agama, pemuda juga pasti adalah harapan para pemudi. Betul tidak? Pasti betul dong. Ya. Akan bagaimana nasib Kabupaten Bandung? Akan bagaimana nasib agama Islam? Akan bagaimana nasib negara kesatuan Republik Indonesia 10-20 tahun yang akan datang? Kita sebagai pemuda adalah jawabannya. Kun ala halik, jadilah diri engkau sendiri wahai pemuda. Laisal fata liman kana yaqulu hadza abi walakinal fata may yaqulu ha anada. Bukan dikatakan pemuda itu dia yang mengatakan, oh ini ayahku, merasa bangga dengan segala apa yang dimiliki dari ayahnya. Bukan seperti itu. Lakinal fata may yaqulu ha anada. Tapi yang dikatakan pemuda adalah dia yang mengatakan, ini adalah aku. Kun ala halik, jadilah diri engkau sendiri. Tapi ingat, seluruhnya adalah ada landasan. Landasan yang terpenting bagi kita sebagai pemuda adalah keimanan. Ingat, kalau kita jadi tentara, jadilah tentara yang beriman. Jadi dokter yang beriman. Jadi teknokrat yang beriman. Jadi seniman yang beriman. Karena dengan iman, insya Allah aman. Saya punya istilah sedikit untuk para pemuda ya. Kun kal cau wala takun kal gincu. Jadilah engkau wahai pemuda seperti pisang yang manis punya rasa. Wala takun kal gincu. Janganlah engkau jadi pewarna yang pahit tidak berasa. Maksudnya tidak memberikan manfaat apa-apa ya. Wahai para pemuda, generasi penerus bangsa dan agama, kalian adalah bibit-bibit potensial yang harus dibentuk. Kita sebagai pemuda harus mempunyai iman yang kuat, akhlak yang hebat, amal yang berlipat-lipat, fisik yang fit. Saya teringat lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun itu jiwanya dulu, akhlaknya dulu, mentalnya dulu, pribadinya dulu, karakternya dulu, baru membangun badannya, baru membangun fisiknya, baru membangun sarana dan prasarananya. Karena kalau tidak diawali oleh membangun akhlak, membangun moral, membangun mental, maka niscaya tidak akan ada keberhasilan, insya Allah itu. Maka kita sebagai para pemuda harus kembali pada akronim tadi. Kita harus patuh ya, menjalankan undang-undang dasar dan agama kita, yaitu agama Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wallahul muwafiq.
Iqla aqwami bit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.